Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam kajian tasawuf ada satu pembahasan namanya mahabbah. Jadi mahabbah itu bagaimana kita itu dicintai oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kita, kemudian mengirim hafadzah. Nah, itu bagaimana? Maka ada kajian namanya kajian mahabbah. Jadi kita masuk kajian yang pertama. Kajian al-hubbu. Jadi al-hubbu itu cinta atau mahabbah. Supaya Allah cinta kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Li'anna al-ibadata hiya kamalul hubbi. Karena yang dikatakan mahabbah itu, dikatakan ibadah itu, dia harus sempurna hubbunnya. Jadi kalau tidak sempurna hubbun tidak bisa. Jadi kalau tidak sempurna cinta kita kepada Allah juga tidak bisa. Kenapa kita salat? Karena kita cinta kepada Allah. Kenapa kita berpuasa? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seseorang itu tidak bisa mencintai sesuatu kecuali dia mengenal sesuatu itu dulu. Seorang tidak bisa mencintai kendaraannya, rumahnya dan lain sebagainya sebelum dia mengenal kendaraannya, dia mengenal rumahnya, dia mengenal sesuatu itu. Maka nanti akan muncul al-hubbu. Setelah itu akan muncul timbal balik. Maka seorang ketika ingin hubbun mahabbah dengan Allah, harus dia kenal Allah dulu. Bagaimana mengenal Allah? Maka mengenal Allah itu ada beberapa cara, salah satunya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Yaitu dengan berzikir. Makanya untuk apa kita salat ya? Itu untuk mengenal Allah. Ini kalimat ini, zikir itu sebenarnya mengenal diri sendiri kemudian mengenal Allah. Kemudian kita salat untuk apa? Mengenal diri sendiri, setelah itu mengenal Allah. Kemudian kita bersedekah. Untuk apa bersedekah? Kita untuk mengenal diri kita sendiri, kemudian setelah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep mahabbah. Jadi ibadah ini, jadi kita mengatakan ibadah, saya ibadah salat, saya pergi puasa, saya bayar zakat, saya bersedekah. Itu untuk apa? Li'anna al-ibadah hiya kamalul hubbi. Jadi ibadah yang dikatakan ibadah itu harus muncul cinta dulu, kalau enggak dikatakan ibadah. Saya barusan salat, saya barusan puasa. Kalau hubbun itu tidak muncul, maka tidak dikatakan ibadah. Jadi makanya seorang itu tidak nikmat ibadahnya. Ketika dia salat tidak nikmat salatnya. Kenapa tidak nikmat? Karena hubbunnya itu tidak ada. Makanya kenapa seorang nikmat dalam salat? Karena hubbunnya muncul. Jadi makanya lelah itu hilang semuanya. Karena hubbun muncul, maka lelah hilang, lelah itu hilang. Seorang yang tidak pernah ketemu dengan anaknya, jadi anaknya berada di luar negeri, nggak pernah ketemu dia sama anaknya.
Kemudian apa? Dia berangkat untuk ketemu dengan anaknya. Lelah itu akan hilang gara-gara apa? Sifat cinta dia kepada anaknya. Maka lelah tubuh itu akan hilang. Lelah tubuh, lelah perjalanan akan hilang. Kenapa? Ada yang lain yang dia inginkan. Kenapa? Apa itu? Ketemu dengan anaknya. Demikian pula ibadah. Ketika hubbun itu sudah muncul, maka seorang itu ketika bangun tengah malam itu, dia baca Al-Quran, dia salat tahajud, kemudian dia salat witir, itu sebuah kesenangan bagi dia. Kenapa? Segala rintangan semuanya sudah hilang gara-gara hubbun tadi. Ini maksud kalimat li'annal ibadah. Yang dikatakan ibadah itu kamalul hubbi. Hubbunnya harus sempurna, cintanya harus sempurna, baru muncul ibadah. Ya. Kenapa seorang enak berkurban? Karena dia sudah cinta kepada Allah. Apapun mau dilakukan. Kenapa seorang ayah, seorang ibu, duit berapa saja dikeluarkan untuk anaknya biar bisa sekolah? Karena dia sudah cinta kepada anaknya. Ya. Demikian pula ibadah. Jadi seorang itu mengeluarkan finansial dia untuk berangkat haji, berangkat umrah. Kenapa dia lakukan? Karena hubbun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kajian tasawuf itu digandengkan antara hubbun dan zullun. Ya, zullun itu apa? Merendahkan diri. Makanya kalau seorang hubbun saja tidak ada zullun, maka ibadahnya belum sempurna. Bagaimana zullun? Tidak mungkin seorang mencintai Allah kalau dia itu seorang itu takabur, sum'ah, nggak mungkin, nggak akan ketemu. Jadi makanya konsep zullun itu apa? Dia merendahkan diri kepada Allah dan menganggap dia itu sebagai seorang hamba Allah. Apapun mau dilakukan. Ketika Allah mewajibkan salat, dia salat. Allah mewajibkan puasa, dia puasa. Ya, jadi makanya dua konsep ini tidak bisa terpisah, hubbun dan zullun. Maka seorang tidak bisa merendahkan dirinya kepada orang lain hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita salat kepala kita taruh di bawah ketika sujud? Ini makna filosofinya apa? Seorang itu merendah diri kepada Allah untuk mencintai Allah. Maka dia harus merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang takabur, ya, ada sum'ah, ada riya, maka hubbun itu tidak bisa muncul. Supaya hubbun itu muncul, maka hilangkanlah penyakit hati ini. Maka insya Allah hubbun itu, cinta kepada Allah akan muncul. Ketika seorang akan cinta kepada Allah, apapun mau dia lakukan, dia mau bersedekah, dia salat sunnah, dia salat wajib, dia berpuasa, dia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, semua dia lakukan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal-hal seperti itu. Maka karena kita cinta kepada Allah, apapun mau kita lakukan. Maka dia digandengkan dua, al-hubbu dengan az-zullu. Ya. Fa hubbullah la yasihhu al-iman bidunihi. Ketika seorang itu cinta kepada Allah tetapi tidak ada zullun, maka tidak sempurna cintanya. Saya cinta sekali kepada Allah, saya senang sekali ibadah, tapi demenak kau, dia merasa hebat, ibadahnya belum sempurna lagi. Makanya inilah konsep al-hubbu wa zullu. Jadi zullu itu merendahkan diri. Tidak ada di dalam sejarah kepala itu bisa sama sejajar dengan kaki, tidak ada. Ya, tidak ada. Ketika kita tidur saja pakai bantal. Ya, kita tidur pakai bantal. Di dalam kubur saja itu disuruh letakkan tanah di kepala, supaya agak naik sedikit. Ya, bagai bacu, nah bantai. Kapan dia itu sejajar? Ketika salat, ya. Ketika salat kepala sama kaki itu sejajar. Itu makna filosofinya apa? Allah menyuruh kita untuk selalu tawadhu. Sebagaimana kepala itu sejajar dengan kaki. Maka makna tawadhu itu di dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat wada'a. Wada'a itu apa? Meletakkan kepala yang selalu di atas itu ke bawah. Jadi makanya tidak boleh menyembah Allah. Ketika seorang menyembah selain Allah, ketika seorang menyembah selain Allah, maka dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-hubbu dan zullu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa idza zala al-hubbu zala al-iman bil kulliyah. Kalau rasa cinta kepada Allah itu sudah hilang, maka iman secara kuliah itu sudah tidak ada lagi, Tidak ada lagi. Maka seorang sudah malas dia salat, malas beribadah,
malas semua malas. Kenapa? Dia tidak cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak cinta lagi kepada mobilnya, hana putek kalian Pak Irah meto Pak hana putek kalian. Jadi artinya dia hana keperumun le Pak lah biarin begitu saja. Hana cinta le meto. Ada mobil lain, ada mobil lain. Ini biar rusak saja mobil ini. Jadi makanya kalau fa in zala al hubbu, kalau cinta itu sudah tidak ada lagi, maka akan hilang zala al iman bil kulliyah. Maka iman itu memang akan hilang. Ya, iman itu akan hilang. Maka nanti ngomong macam-macam dia, ngomong ini, ngomong itu, macam-macam ngomong. Tanya lagi nanti Allah itu bagaimana wujud Allah itu, bagaimana Allah cara memberikan rezeki, bagaimana ini, bagaimana itunya. Kenapa hubun dia tidak ada lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puncak hubun itu, dimulainya hubun itu di mana? Itulah di hati. Ya, di hati. Maka hubun itu munculnya cinta kepada Allah itu di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang beriman, kalau ada di antara kalian dia tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau apa-apa lagi, tidak ada masalah kata Allah, tidak ada masalah. Dia tidak mau berkurban, dia tidak mau berzikir, tidak mau salat, tidak masalah kata Allah. Tak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Yang untung pun bukan untuk saya kata Allah. Rugi pun juga bukan untuk saya. Untung rugi semua kembali kepada hamba itu sendiri. Kalau kita tidak salat, yang rugi kita sendiri. Jiwa selalu gundah dan tak pernah tenang jiwa kita. Bahkan Allah mengatakan kalau seandainya penduduk bumi ini semuanya ingkar kepada Allah, mana kasa min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, tidak mengurangi. Dan tatkala semua beriman kepadaku, mazada min mulki syai'a, jadi kekuasaanku tidak pernah bertambah sedikit pun. Maka Allah memberikan gambaran, kalau seandainya penduduk bumi ini semua ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin, semua dilenyapkan kata Allah, nyoh haji pakai. Kenapa mereka ingkar? Dilenyapkan. Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ketika itu kelompok itu mereka saling berbuat baik satu sama lainnya, dan dengan orang kafir keras dengan orang kafir. Ya. Jadi artinya begini, kalau seandainya seorang sudah mencintai Allah, maka akan ada timbal balik. Allah akan mencintai dia. Seorang yang berbuat baik kepada saudaranya, maka Allah akan berbuat baik kepada dia. Seorang yang melindungi saudaranya, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya, Pak. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan surga sekian kali, neraka juga sekian kali. Sama, seimbang. Ketika Allah menyebutkan rahmah sekian kali, Allah menyebutkan laknat juga sekian kali, seimbang. Artinya apa? Diberikan ini kepada manusia untuk memilih. Kamu mau milih mana kamu? Kamu mau ambil yang mana? Mau jalankan terserah, tidak jalankan pun terserah. Semua untuk kita. Maka yang membuat kita susah, yang membuat kita susah beribadah, susah ini, susah itu, dan gundah, itu kita sendiri. Kita tidak bisa tidur susah, itu kita sendiri. Ada apa sebenarnya? Hati bermasalah. Ya, hati kita bermasalah. Kita tidak enak ibadah, gara-gara apa? Hati bermasalah. Kita tidak enak beribadah, tidak enak bersedekah, tidak enak berpuasa, gara-gara apa? Hati kita bermasalah. Jadi makanya kenapa disuruh untuk terus berzikir, supaya apa? Al-hubbu itu muncul, az-zullu itu juga muncul. Nyo pegah roh cinta kepada Allah, tapi dia masih dah kabur. Kalau enggak ibadah saya, orang kampung ini kabeh menduknya gara-gara ibadah lu mentah hana kebetulan nanti nya kurang ya, Pak. Jadi dia bangga dengan ibadahnya. Ini kan saya yang buat seperti ini. Ini kan saya yang buat begini, saya yang buat begitu. Atau dia ria dalam beribadahnya. Ria dalam beribadahnya. Maka ini konsep al-hubbu. Artinya kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin ibadah itu enak, maka cintai dulu ibadah itu. Ya, ketika ingin mencintai ibadah itu, kita harus tahu dulu hakikat salat itu apa sebenarnya. Oh, salat itu dimulai dengan takbir. Kalau satu lagi dari wudu dulu. Ya, kita memahami wudu itu bagaimana. Kenapa harus berwudu? Kenapa? Akhirnya kita nikmat dalam berwudu, dalam salat, Pak, ibadah. Ibadah itu nikmat. Begitu juga Al-Quran. Dekati dulu Al-Quran. Cintai dulu Al-Quran. Nah, cintai dulu Al-Quran.
Maka ketika seorang mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi dia nanti, penolong bagi dia. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Cintai Allah dulu. Bagaimana mencintainya? Maka ketika di awal surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Imam As-Sa'di mengatakan, kenapa tidak Billahirrahmanirrahim? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah. Ini nama Allah mencakup semuanya. Beliau mengatakan, kalau ingin mengenal Allah lebih dekat, kenalilah asma'nya, kenalilah nama-nama Allah. Salah satunya Pak Ar-Razzaq, pemberi rezeki itu adalah Allah, penahan rezeki adalah Allah, yang menjaga saya adalah Allah. Al-Muhaimin huwa Allah, Al-Hafidhu huwa Allah, Al-Qabidhu huwa Allah. Yang menahan rezeki uronyo hana mendeme rezeki bacut dan menemani rezeki. Kita beryakin yang menahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal asma'nya, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka seorang guru itu kalau dia ingin dekat dengan siswanya, kenali dulu namanya, tempat tinggalnya di mana, ya Pak. Setelah dia kenal, itu murid tidak bisa macam-macam, ya Pak. Tidak bisa macam-macam. Kenapa? Karena guru ini sampai orang tuanya sudah dikenali, Pak. Maka murid itu tidak bisa macam-macam lagi. Akhirnya apa? Murid itu mencintai gurunya, patuh kepada gurunya. Maka efek daripada cinta itu adalah patuhnya. Maka kalau ada orang tidak patuh kepada Allah, dia ingkar kepada Allah, maknanya hubbun itu belum muncul dalam hatinya. Maka untuk memunculkan ketaatan kepada Allah, nyo bertaat kepada Allah, bertaat ke nyo berbeda-PGO larangan Allah Subhanahu wa taala. Munculkan dulu al-hubb. Ada satu konsep lagi, az-zullu, ya Pak, yang tadi itu. Jadi al-hubbu wa zullu. Kita cinta kepada Allah, kemudian yang kedua, kita merendahkan diri. Saya tidak ada apa-apanya ya Allah. Lun ahli ibadah, pu ahli ibadah le. Jadi banding kau orang lain hana betul ibadah. Saya banyak berzikir tapi tidak banyak ya Allah. Ya, kalau dibandingkan dengan ini tidak ada apa-apa. Saya banyak ilmu tapi dibandingkan dengan ilmu kau tidak ada apa-apa ya Allah. Ya, maka akan muncul itu nanti Pak. Maka al-hubbu dan az-zullu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fabayyanallah, itu ayat yang barusan tadi, surah Al-Maidah ayat 54. Jadi Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka itu dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Ya nih Pak. Satu kaum yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabayyanallah sifata ahli iman. Jadi pada ayat itu Allah menjelaskan bagaimana sifat orang-orang beriman. Bagaimana sifat orang beriman? Yang pertama, faulaika alladzi yuhibbuhumullah. Allah mencintai mereka. Ya, itulah orang beriman. Kalau tidak beriman, maka tidak akan pernah dicintai oleh Allah. Maka nanti ada dalam sebuah hadis. Nanti di hari kiamat ada beberapa kelompok, 3 kelompok, kita sebutkan saja tidak semuanya. Yang kereh hati, galak temena, akhlaknya bobrok, maka tidak akan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya, anai permun bacut dai permun, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wala yuzakkihim. Bahkan mereka itu walahum adzabun alim. Mereka dapat azab yang pedih. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbunahu. Faulaika alladzi yuhibbuhumullahu wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Jadi ada timbal balik. Jadi makanya kenapa sahabat itu dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada sahabat itu. Kenapa? Karena sahabat ridha kepada Allah. Apa maksudnya? Allah memunculkan ridhanya kepada mereka. Ridha bagaimana? Mereka minta ini diberikan, mereka minta diberikan. Kenapa? Karena mereka ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bagaimana ridha terhadap keputusan Allah? Diberikan sakit, ridha, dia terima. Diberikan ini, ridha. Semua ridha dia, Pak. Tapi hati-hati kita, Pak. Sekali dia berdoa, Allah ridha untuk mengabulkan doanya. Jadi maka pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dengan seorang sahabat namanya Aqra. Waktu itu apa kata Rasulullah? Wahai Aqra, tiba-tiba lewat seorang pemuda di situ, pakaiannya rapi, Pak. Orang kaya, banyak harta, lewat di depan Aqra. Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Wahai Rasulullah, ini orang terpandang ya Rasulullah. Ya, orang terpandang. Dia kalau melamar orang lain, sebelum dilamar orang lain minta untuk dilamar oleh dia.
Karena apa? Kekayaan dia, harta dia, kehebatan dia. Rasulullah diam saja. Kemudian lewat satu orang lagi. Ada satu orang pemuda, jadi bajunya apa adanya. Oh, merah-merah. Oh. Ya. Kemudian nampak orang-orang miskin. Rasulullah bertanya kepada Aqra, bagaimana pendapatmu tentang pemuda ini? Oh, urung kathin ya Rasulullah, hana toduri. Orang miskin, urung kathin, hana toduri ya Rasulullah. Kalau dia melamar orang lain sudah menolak. Sebelum dilamar sudah ditolak lamarannya. Kenapa? Harta tidak ada, apa-apa tidak ada, orang miskin lagi. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wahai Aqra, kamu tahu nggak orang kedua tadi? Orang kedua tadi, Allah sudah mencintai dia, dia sudah mencintai Allah. Artinya dalam detik ini kalau dia berdoa akan diaminkan oleh malaikat di langit dan dikabulkan doanya dalam detik ini. Karena Allah ridha Allah itu Azza wa Jalla sudah ridha apa yang dia minta. Apapun dia minta diridha. Kenapa? Karena dia ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ridha ini bagaimana munculnya? Tidak ada cara lain kecuali al-hubbu. Makanya seorang itu kenapa dia tidak mau bayar zakat, tidak mau berkurban? Karena dia benci kepada kurban itu. Habis pempeng mendem, ya, habis duit, capek saja, habis waktu kita salat, habis waktu saja kita salat, habis waktu saja kita bangun tengah malam, habis waktu saja kita baca Al-Quran. Kenapa seorang ngomong seperti itu? Karena dia belum dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga hubbunnya itu belum muncul lagi, Pak. Jadi makanya dia begitu juga benci anakku Allah yang meduh dan teputan, ya, Pak. Nah, jadi untuk apa kita ibadah? Nggak nampak yang kita sembah, ya. Untuk apa kita beribadah? Karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita mengenal Allah, bagaimana caranya? Ya, berzikir. Kita duduk, kita baca Quran. Kita patuh kepada perintahnya. Salah satu untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi disebutkan di sini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa athmara hubbuhum lillahi hubbahum li ikhwanihim fillah. Jadi gara-gara cinta saja kepada Allah, maka cinta lain akan muncul. Seorang itu akan mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang mengunjungi saudaranya yang sakit? Karena dia cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah menyuruh untuk melihat saudaranya. Dia juga cinta kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Cinta dia kepada hamba itu ada. Jadi makanya nanti kenapa muncul cinta itu? Nanti ketika di padang mahsyar, yang bisa menolong kita juga saudara-saudara kita. Ya. Jadi bukan iblis dan setan, tidak. Maka seorang ketika minta bantuan kepada iblis dan setan mengatakan fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan caci maki saya, jangan minta tolong sama saya. Artinya apa? Sekarang kamu caci maki dirimu sendiri dan minta tolong pada dirimu sendiri. Kamu tahu enggak, kata iblis dan setan, saya dulu mengajak kamu kepada satu hal itu tidak benar itu. Ya, tetapi ajakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ajakan Rasulullah itu benar, kata iblis. Dan iblis menutup kalimatnya dengan inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya lu ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita analogikan begini, iblis saja takut kepada Allah, masa kita tidak takut kepada Allah? Iblis saja takut. Memang ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, iblis itu hidup di alam gaib. Ada beberapa hal gaib yang tidak diketahui oleh manusia, tapi diketahui oleh iblis. Ya, gaib. Kenapa? Karena dia hidup dalam alam gaib. Tetapi ada juga yang tidak diketahui, yaitu apa? Gaib nisbi, itu tidak dia ketahui, gaib nisbi. Kejadian yang akan datang itu tidak diketahui oleh iblis. Tetapi apa? Kejadian gaib mutlak, gaib nisbi dia tahu, gaib mutlak yang tidak dia tahu. Kapan kiamat? Kapan seorang meninggal? Kemudian kapan langit terbelah? Dia tidak tahu, iblis tidak tahu. Kapan akan dimusnahkan oleh Allah? Dia juga tidak tahu. Tapi gaib nisbi dia tahu. Sesuatu hal dalam satu waktu yang terjadi di tempat lain itu dia tahu. Kenapa? Dia sendiri adalah makhluk gaib. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Fadhulluhum lillah. Seorangnya, maka tadi konsep hubbun itu selalu diikat dengan dhullun, merendahkan diri. Seorang dengan merendahkan diri, fadhulluhum daf'uhum ila ayyakunu atifin ruhama bil mu'minin. Jadi makanya seorang itu ketika dia merendahkan diri, al-hubbu sudah ada dalam hati dia, az-dhullu sudah ada, merendahkan diri, akan membuat dia cinta kepada saudara-saudaranya. Maka dia akan merendahkan diri juga kepada saudara-saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat Al-Qur'an
khusus untuk beliau ini. Walaupun khusus tetapi juga umum bagi yang lain. Ya Muhammad, kamu hendaklah merendahkan dirimu di antara orang-orang beriman. Ya, rendahkan dirimu. Jangan mengatakan saya paling hebat, saya paling ini, saya paling itu. Maka Nabi Musa alaihissalam pada suatu hari kan ditegur oleh Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan begini, Man amhara Bani Israel. Kalian tahu nggak siapa Bani Israel yang paling pintar, yang paling cerdas? Bani Israel mengatakan, tidak ada lain engkau wahai Musa. Ya, Musa cukup galak aku jawab, Pak. Terima kasih.